Gue baru mandi. Tadi dulu. Gue lupa korek. Gue enggak. Gue agak susah ya. Sebenarnya bahas ini tuh harus ada contohnya. Udah gitu harus melewati proses editing yang lumayan panjang. Tapi gue coba bahas bentuk ikan dari karakter fisik ya. Kalau warna sebenarnya nggak ngaruh warna tuh. Karena gini, kalau kopi ya warna ikan ya begitu-begitu aja. Paling yang mendukung dia tuh bentuk fisik. Kalau warna nggak ngaruh, lu mau warna apapun kecuali hias ya. Kita bahas aduan sekarang. Jangan ke belatong gimana? Belatong gua belatongnya sampai badan, yang sampai ada orennya itu gua akan kategorikan hias. Karena belatongnya sampai badan besar gitu kalau tempel-tempel nggak masalah. Belatong kalau yang udah sampai badan dan banyak itu akan gue kategorikan dengan hias. Karena di kalangan nggak mau. Kenapa nggak mau? Ikan kita sabu. Bukan karena dia saking jagonya, bukan karena dia saking bagusnya. No. Itu karena ketika ngadu ikan nanti sabu. Dia kalau sabunya nabagala, kalau sabunya bacol atau oke lah misalkan dia sabu, capek kan. Nanti di akhir pun walaupun dia nanti dipukul balik lagi di akhir pun tetap karena kecapean. Ada seperti itu. Ada yang nanti sobunya di pertengahan. Lu mau ikan lu sehebat apapun kalau dia sobu, walaupun nanti misalkan ada setengah jam dia goyang-goyang di pertengahan, joget-joget, nanti kan dipukulin nih setengah jam tuh lumayan gila loh maksudnya di ikan tuh. Nanti dia dipukulin, walaupun nanti balik lagi dan nanti ujungnya diam-diaman di algojo tetap dia kalah. Walaupun lu totok menang murni menang, wah lu 90% pasti menang, nanti di algojo pasti kalah. Itu loh ikan sobu jangan berharap untuk menang. Oke, gue lebih spesifik ke karakter. Ikan itu ikan itu gini, ikan itu nggak boleh pangkalnya terlalu kecil. Maksudnya gimana? Jadi proporsional ke badan ke pangkal tuh apa ya? Ini di YouTube sini, di YouTube nggak boleh, di YouTube TikTok nggak bisa. Ini kan, gue bingung makanya untuk ikan ini. Jadi walaupun misalkan gue edit ini video ikan, itu tetap salah. Gue tetap kena banned gitu. Kita cari aman. Pangkal tuh di sini nih. Ini nih. Pangkal itu adalah pas banget, itu pangkal ujung, ini pangkal tengah. Pas banget buntut pangkal itu. Nah, pangkal ekor ini tidak boleh terlalu kecil. Mau ikan lu bantat, ikan lepas, dia nggak boleh terlalu kecil. Profesional lah, gede bagus gitu. Karakter menurut body itu bisa kita masukin ya, karena gini. Tapi ini nggak totok 100% bener, karena gua disclaimer lagi, balik lagi, banyak karakter ikan yang akan mematahkan argumen gua. Oke? Contohnya gini ya.
ikan yang rata-rata palanya agak besar, punduknya gede, bantet lah, ikan bantet lah, itu dominan dia rata-rata mainnya gancang, pla 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 pla. Emang pukulannya tidak terlalu terarah. Tapi baru kemarin ikan kelabu gua keras, bantet, punduknya besar, palanya besar, timbangannya pun jelas. Punduk besar tuh rata-rata ikan tulangan berat dan timbangannya pasti berat. Ikan itu harusnya gancang ya, biasanya ikan-ikan dasinya pendek, bodinya pendek. Itu dasi pendek dari lubuk loh ya, bukan dipotong atau di mana. Itu ikan asor, jarang pukul goyang aja gitu. Jadi untuk lu bilang, untuk menilai fisik ikan tuh agak susah menurut karakternya, karena ya balik lagi, karakter ikan tuh kita mendingan lihat di toples, mendingan lihat di ketika ngadu gitu loh, daripada lu menilai toto bodinya harus seperti ini, bodinya harus seperti itu. Ikan tuh enggak, tapi wajib adanya pangkalnya jangan terlalu kecil dari badannya gitu loh. Nah, body ikan mewah agak panjang, biasanya dia bisa main asor, bisa main gancang, tapi rata-rata tidak terlalu gancang daripada ikan yang badannya pendek gitu loh. Ikan body mewah tuh seperti apa? Badannya agak panjang, bodinya lebih profesional daripada ikan pendek. Biasanya tulangan dia ringan, sebeng dia besar gitu, nutup biasanya kalau ditimbang tuh, karena dia tulangan ringan. Rata-rata balingnya bagus, tapi kan ikan ini ada juga yang gancang gitu loh, tapi dia mukulnya lebih terarah. Rata-rata dasinya pada panjang biasanya ikan-ikan mewah ini. Karena kenapa? Kalau ikan mewah seperti ini dasinya pendek, dia tuh kan dia akurasi pukulannya lebih tepat daripada ikan kayak dasinya pendek. Karena dasi itu di ikan tuh lebih ke kayak ke setir, di mobil tuh setir, kayak dia biar akurat gitu loh kekerannya. Kalau kekerannya nggak akurat ya jelas dia bakalan, kenapa makanya body ikan pendek dan dasinya pendek itu lebih kencang, karena mereka akurasinya jelek. Karena akurasi mereka jelek dan tidak tepat, biasanya ya mereka andelinnya kegancang gitu. Kalau mereka asor agak-agak berat sih memang. Nah, sebenarnya body ikan tuh cuma dua sih, pendek sama panjang. Biasanya panjang itu lebar, bodinya pada mewah. Biasanya ikan-ikan body panjang nih mewah, ikan body pendek rata-rata gancang. Udah gitu aja, simple. Jangan terlalu terpatok dengan warna, jangan terlalu terpatok dengan body ikan harus gini, warna ikan harus gini. Nah, lu yang penting melihat ikan ini bagus, melihat ini ikan barang nih, ini karakternya yang gue suka nih, ya udah lu mainin aja gitu loh. Tidak ada spesifikasi khusus untuk si ikan ini. Tapi satu yang perlu perhatiin, pangkal ekor tidak boleh terlalu kecil, tidak terlalu kecil ke badannya, tidak profesional. Biasanya kenapa gue nyaranin itu, power ikan tuh di pangkal. Urat retorik dia mereka di pangkal, seperti di sini. Kalau ini kan ini bicep makin gede orang tuh kan makin kuat ya, sama dengan ikan. Pukulan dia jepan kita lebih powernya lebih gede gitu. Oke, ikan ini yang kecil gancang bang, walaupun tenaganya tidak terlalu besar, dia pak. Tetapi kalau pangkalnya terlalu kecil, kalau dipukul lawan dengan besar biasanya bengkok atau gampang loyo, biasanya seperti itu. Makanya gue
ke peternak selalu bilang ikan itu, lu kalau mau ternak ikan coba lu ternak cendol dulu, ikan-ikan murah, jangan mahal dulu. Lu harus bisa membuat body ikan bagus, udah itu satu aja dulu. Ntar gue dulu ya. Kalau lu belum bisa bikin body ikan bagus, mustahil lu bisa jadi peternak yang baik, mustahil lu jadi peternak ikan bagus gitu. Dasarnya peternak tuh bisa bikin body ikan bagus dulu aja, karena body ikan bagus tuh bukan hanya gen, tapi perawatan lu di kolam. Lu mau beli yang betina yang 10 juta satu ekor, jantannya 3 juta satu ekor, percuma. Mau setajam apapun ikan lu, mau sekeras apapun ikan lu, kalau pangkalnya udah patah atau pangkalnya gampang loyo, ya percuma, ya nothing gitu. Gini loh, gigi ikan tajam tuh bukan hanya karena ikan ini memang giginya tajam, bukan. Ikan gigi yang medium pun kalau ngebalingnya kencang, itu ikan keras bisa bongkar, bos. Jangan salah. Ikan gigi tajam tuh bukan ikan yang bisa ngebongkar, itu bukan hanya ikan yang bergigi super, tapi pukulannya pun harus mempengaruhi. Pukulannya pun, maksudnya pukulannya itu mempengaruhi bongkar atau tidak lawan. Gitu. Makanya ikan tidak main, tidak kerja pas ngaduk itu adalah keapesan yang lagi buat lo, belum itu. Jadi ya, lu main ikan harus bisa ngerawat ikan. Lu kalau main ikan harus minimal bisa menjaga perawatan ikan dan bisa istirahat, itu aja sih. Dan untuk body ikan ini intinya cuma ada 2, panjang dan pendek. Masalah karakter biasanya body panjang nggak terlalu gancang, tapi dia lebih dominan ke baling. Body pendek dia gancang banget, dominan ke nusuk. Karena kalau untuk kebaling dia susah, lebih lentur body yang panjang. Itu aja. Oke, sekian, terima kasih.